Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita agendanya adalah membahas tentang visualisasi. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang data understanding, bagaimana kita menelaah data dari yang sudah kita dapatkan ya, dari requirement kemudian collection dan gathering. Nah, itu ditelaah. Nah, sekarang dicoba divisualisasi. Nah, salah satu manfaat dari visualisasi adalah untuk melihat secara visual, gambaran secara visual representasi dari data. Misalnya porsinya, kemudian jumlah distribusi, kemudian plotnya, dan seterusnya. Oke, mungkin untuk visualisasi ini tidak hanya berguna ketika kita data understanding ya. Jadi tidak hanya data understanding, tapi juga berguna ketika nanti kita sudah mendapatkan hasil prediksi misalnya. Jadi ketika kita sudah membuat model regresi misalnya seperti di contoh yang lalu ada apa namanya ada label yang benar, label asli, kemudian ada label prediksi. Nah, terus kita bandingkan label asli dengan label prediksi. Seberapa fit dari data yang kita punya, label yang asli dengan apa namanya yang prediksi. Atau misalnya klasifikasi gitu ya. Klasifikasi misalnya dapat confusion matrix. Nah, kemudian kita ingin visualisasi mana sih kelas-kelas yang sudah benar, yang sudah akurasinya tinggi, mana sih kelas-kelas yang akurasinya masih rendah, dan seterusnya. Jadi memang visualisasi ini tidak hanya bermanfaat untuk data understanding ya sebelum modeling, tapi nanti juga setelah modeling, kemudian kita mengevaluasi, nah itu kita bisa gunakan lagi. Nah, apa namanya visualisasinya. Oke, mungkin saya akan share screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, ini tujuan pembelajaran dan panduan modul. Nah, di modul ini visualisasi nanti Bapak Ibu bisa melihat di LMS ya. Selain slide juga ada modul dalam bentuk PPT atau Word. Mungkin nanti akan saya share Word-nya di kolom chat ya. Nah, itu ada Word yang kita bisa copy paste code-nya untuk kita coba. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk belajar dan mencoba langsung. Oke, kemudian kurang lebih kita akan mempelajari model-model visualisasi seperti ini, pie chart, bar chart, line graph atau line chart, kemudian ada scatter plot, kemudian nanti bisa juga visualisasi statistik, misalnya histogram ya, menunjukkan distribusi gitu ya, distribusi ya, atau kemudian correlation misalnya kita punya satu data CSV atau data frame gitu. Nah, itu kita bisa lihat korelasi antar kolom atau antar atribut. Kemudian kita juga bisa visualisasi deskripsi statistik masing-masing atributnya atau atau beberapa atribut yang kita pilih. Kemudian kita juga bisa grouping ya, kita bisa gunakan grouping lalu kita visualisasi. Nah, kita juga bisa gunakan ANOVA. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di matematik atau statistik sudah lebih paham tentang ANOVA ya, uji tes statistik yang membedakan antara satu populasi dengan populasi yang lain. Bahwa given dua set himpunan, apakah mereka berasal dari satu populasi yang sama atau tidak. Nah, biasanya ANOVA ini juga selain digunakan untuk menguji sampel ya, sampel apakah mereka jadi populasi yang sama atau tidak, ini biasanya digunakan untuk signifikan tes, jadi menguji signifikansi. Biasanya kalau pengalaman saya pribadi, ANOVA itu digunakan untuk membandingkan satu metode dengan metode lain. Jadi given satu dataset, given satu atau beberapa dataset, terus kita punya beberapa model ya, misalnya model A, B, C, D. Nah, kemudian masing-masing kan punya performa ya. A punya akurasi sekian persen, B sekian persen, C sekian persen, D sekian persen di sekian dataset yang kita coba. Nah, itu untuk membedakan apakah peningkatan dari metode A ke B itu signifikan atau tidak. Nah, salah satunya pakai ANOVA gitu. Oke. Oke, ya sebelum kita nyoba code-nya, mungkin di sesi ini kita akan banyak nyoba code langsung ya. Ya, visualisasi berperan penting dalam bidang machine learning dan data science. Ya, kita seringkali perlu menyaring atau memfilter informasi yang kita temukan menjadi bentuk yang lebih bermakna dan mudah dipahami gitu atau mudah dicerna. Kemudian visualisasi juga dapat menceritakan tentang apa ya? Tentang data yang kita punya itu yang tidak bisa dikatakan oleh kalimat. Oke, ya ini kalau di Python untuk data science ya, toolkit yang sering digunakan diantaranya adalah Matplotlib dan Seaborn. Nah, Matplotlib ini yang lebih leluasa, terus yang lebih fleksibel ketika kita menggunakannya. Seaborn ini lebih apa ya, lebih template tapi lebih lebih bagus tampilannya. Jadi kalau matplotlib mungkin lebih dasar, lebih basic, tapi kita mengaturnya lebih leluasa, lebih fleksibel. Nah, kalau si burn ini mungkin nggak seleluasa matplotlib, tapi lebih bagus tampilannya. Dan juga beberapa sudah dibuatkan mudah. Oke, yang pertama ada pie, kemudian berikutnya ada bar chart. Nah,
Mungkin kita langsung saja menggunakan modulnya ya. Kita bisa langsung coba ya. Oke, sebentar saya gunakan ini saja ya. Oke, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti dengan membuka Jupyter Notebooknya. Nah, sebelumnya saya akan attach ke kolom chat dulu ya. Ada modul mungkin di ini ada di mana tuh di LMS ada tapi bentuknya mungkin PDF ya. Nah, ini saya tes dulu yang bentuknya Word, jadi tinggal di copy paste. Oke, kita modul 7 ya, modul 7. Oke, ini sudah saya kirim ke kolom chat. Oke, masih ongoing ya, masih ongoing. Terus saya coba buka ini dulu ya, apa namanya, Jupyter Notebook. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat untuk ininya ya. Oke, ini Jupyter Notebook ya. Ini sedang di folder tadi, folder apa namanya, modul ketujuh ya. Ini tadi saya sudah share ke kolom chat ya, visualisasi modul yang ada UPD-nya, update-nya ya. Nah, nggak tahu itu update apa enggak. Yang jelas saya share yang ini, yang terbaru di share di grup pengajar. Oke, kita bisa buat notebook ya. Ini kalau di saya ada beberapa environment, bisa pilih. Saya pakai yang biasa aja. Kemudian kita bisa mulai dari yang pertama yaitu pie chart ya. Kita membuat pie chart gunanya untuk memvisualkan porsi antara satu data dengan data yang lain. Contohnya di sini kategori rasa ya. Ada vanilla, coklat, strawberry, mango, pistachio. Nah, di situ kita bisa lihat porsi-porsinya. Bisa langsung di copy paste saja. Misalnya gini ya. Oke, ini mungkin belum semuanya. Oke. Oke. Nah, ini. Di sini kita bisa lihat untuk inputnya sendiri kategorinya ya, flavornya tadi ya. Kemudian ada vote-nya, vote yang mungkin dari user review, mana yang sering dipesan gitu ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai vote-nya tidak dalam bentuk persentase, tapi nanti di plotnya langsung dalam bentuk persentase. Kita langsung coba saja. Oke, nah ini apa namanya, hasil keluarannya ya. Oke, nah berikutnya kalau kita ingin meng-highlight suatu kategori atau suatu flavor di sini. Oke, ini kita bisa next saja. Atau saya bisa insert cell above. Nah, misalnya saya jadikan markdown. Ini jadi ini biar kelihatan. Nah, modul ke-7, modul 7 visualisasi. Oke, visualisasi. Oke, berikutnya masih lanjutan dari pie chart ya. Masih lanjutan dari pie chart. Di sini kita ingin meng-highlight satu kategori, misalnya mango. Ini kita ingin highlight dengan cara ya kayak dipisahkan gitu ya, potongan pizza dipisahkan dari yang lain, dari utamanya gitu ya. Nah, kita bisa highlight ini. Itu namanya di-explode ya. Kalau di sini kita tinggal menambahkan satu parameter di sini, explode ya. Explode. Nah, kemudian nanti ketika apa namanya, membuat chartnya, membuat pie chartnya, kita tambahkan parameter explode. Nah, explode di sini nilai ya seberapa besar sebuah kategori itu dipisahkan dari ini potongan utamanya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori ya. Nah, di sini sesuai indeksnya 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini indeks ketiga punyanya Mango itu yang di explode, yang dikeluarkan dari potongan utamanya. Nah, oke. 0, 0, 0, 0,1. Nah, di sini Mango yang agak keluar, yang lain tetap gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba lagi, ini di copy paste aja. Jadi tinggal di copy paste ya. Ini kalau mau ditambahkan 0,2 juga boleh. Ya, nanti potongannya lebih keluar gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kalau mau di apa namanya? Dirubah, nah boleh juga. Nah, lebih keluar kan. Nah, atau misalnya kalau yang lain juga mau dieksploit juga, misalnya mango sama yang paling depan apa itu coklat ya, 0,1. Nah, bisa juga gitu. Jadi dua ini keluar gitu ya, kelihatan keluar dari potongan utamanya, yang lain tetap gitu. Oke. Nah, itu cara untuk membuat apa namanya pie chart ya, cukup mudah. Kita tinggal panggil dari matplotlib ya. Kita import dulu matplotlib.typlot splt, ini aliasnya, kemudian kita tinggal bentuk pie. Ya, pie kemudian di show. Dengan parameternya votes ya, vote-nya ini vote nilai masing-masing kategori, terus labelnya, label dari masing-masing kategori namanya apa aja. Kemudian auto picture ini, oh sorry, auto PCT ini adalah
prosentasenya mau berapa digit ya. Kalau kita mau coba apa namanya ganti ini ya. Nah, ini jadi 2 digit. Nah, 2 digit. Ini persentasenya jadi berapa digit gitu. Oke, ini kalau kita yang depan kita buat 2, mungkin ini yang 9 jadi 0,9 mungkin ya. Kita lihat. Oh enggak, sama aja. Oke. Saya kira jadi eh, kayak yang belakang ini yang penting, yang di setelah titik gitu ya. Oke. Oke, kemudian colors ya, warna sesuai yang dideskripsikan. Oke, kalau nggak dikasih colors gimana coba ya? Mungkin warnanya custom dari mereka. Nah kan, warnanya custom dari mereka. Jadi kita nggak kasih warna colors pun nggak masalah. Jadi warnanya dari mereka. Oke, ya berarti Bapak Ibu bisa kalau di lagi masih sama. Oke. Oke, kalau mau dikasih colors juga boleh, kalau enggak juga sudah ada gitu ya. Tapi yang paling penting itu pouch labels. Oke, ini kalau mau, kalau nggak dikasih ini juga mungkin boleh. Oke, coba ya. Mungkin nggak ada nilainya, sorry. Jadi nggak ada nilainya ya. Oke. Kemudian explode ini untuk kalau misalnya ada yang ingin di highlight. Oke. Oke. Nah, ini yang pertama pie chart. Oke, berikutnya ada nah ini bedanya apa lagi nih? Explode. Oke, ini bedanya apa? Ya mungkin kurang lebih masih sama. Oke. Shadow. Nah, ini ada shadow-nya, ada bayangannya. Oh, kalau yang ini ada bayangannya, ada shadow. Oke. Kalau yang ini ada shadow-nya juga. Oh, ini nambah shadow, nambah bayangan. Mungkin ya, kalau ini kan gambarnya lempeng gitu ya. Kalau ini gambarnya yang eh, di sebelah kiri, nah itu ada bayangan-bayangannya. Kayak kayak ada efek bayangan di belakang pie-nya gitu. Ya, boleh Bapak Ibu mencoba ini. Langsung saja dicoba. Tuh. Oke. Nah, oke, ini kalau sambil di tengah jalan ada yang mau ditanyakan langsung saja ditanyakan. Jadi tidak perlu menunggu saya berhenti membahas masing-masing ini. Nggak apa-apa, langsung ditanyakan saja. Jadi biar lebih enak juga gitu ya. Langsung dijawab pada saat ini apa namanya ongoing. Oke, pie chart mungkin saya rasa sudah cukup ya. Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya lagi bar chart ya, bar chart. Nah, bar chart. Oke. Oke, bar chart ya, kurang lebih Bapak Ibu sudah pernah melihat ya, ini apa namanya visualisasi dalam bentuk bar ke atas. Biasanya digunakan untuk merepresentasikan jumlah data. Misalnya kategori A itu jumlahnya ada berapa instance atau berapa record. Kategori B ada berapa record, C berapa record dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang berdasarkan grup gitu ya, berdasarkan kategori tertentu. Nah, di sini ini kategorinya di Sumbu X kebetulan masih belum dikasih label ya, cuman kategori aja 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 13 sama 14 ini. Oke, kemudian nah kalau sudah dikasih label begini, nah, label misalnya negara ya, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Ekuador dan seterusnya. Oke. Oke. Ini yang tidak pakai label, jadi cuman X-nya, X ini koordinat ya, koordinat. Oke. Oke, koordinatnya ya ini cuman range line country. Bapak Ibu bisa mengeprint nilai itu, nilainya sebenarnya sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampai sepanjang array country gitu ya. Nah, ini kalau kita coba di sini, nah, Bapak Ibu misalnya pengen melihat nilai X itu apa sih ya, print aja gitu ya. Print X cohorts. Sorry, cohorts ini ya. Nah, ini nilai X ya. Tadi X itu adalah membuat sebuah list ya dengan fungsi numpy array, numpy arrange ya, arrange sepanjang panjang dari list country. List country ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
13. Ya, 13 sama 14 ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 14 ya. 14. Jadi 0 sampai 13. Itu ada 14 negara. Kemudian dia membuat array dari 0 sampai range ya, dari 0. Ini kalau saya artinya ya, berarti kita membuat sebuah range ya, range dari 0 sampai 14 ya, yang menghasilkan ini akan menghasilkan sebuah list ya, sebuah list ya, list atau sebuah sequence ya. Saya menyebutnya sequence saja ya. Sequence dari 0 sampai dengan 13. Nah, gitu. Oke, nah di sini tadi kita plot ya, X-nya adalah ini, X cohort ini tadi, 0 sampai 13. Kemudian Y-nya adalah nilai population. Population-nya ini, ya, sesuai dengan indeks. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 13. Oke, jadilah plot seperti ini. Oke, kemudian kalau kita misalnya ingin ini ya, ingin buat label, tambahkan label di sini ya, kita bisa gunakan labels gitu. Oke, ini perintahnya sedikit berbeda ya. X cohort population tambahkan parameter tick label sama dengan countries. Nah, ya sebenarnya saya tidak perlu membuat ulang datanya, saya copy paste beberapa saja ini sudah cukup. Sebenarnya ini ya. Oke. PR. Ya, kalau mau di copy paste semua juga nggak apa-apa. Toh sebenarnya sudah ada ya, country population sudah ada. Jadi saya tidak perlu membuat ulang datanya. Oke, ini tinggal saya ini, oke. Cohort population kurang lebih sama seperti tadi ya. Cohort population, kemudian tambahkan parameter tick label sama dengan countries, ini nama labelnya. Kemudian di sini ada X-tick ya, X-tick rotation sama dengan 90. Berarti nanti labelnya itu di rotate 90 derajat. Berarti labelnya nulisnya ke atas gitu ya, vertikal, enggak ke samping atau horizontal. Oke. Nah, jadilah bar chart seperti ini. Oke. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke, berikutnya. Berikutnya labelnya diperkaya, labelnya diperkaya. Oke. Labelnya diperkaya dengan menambahkan ini ya, judul ya, judul X sama Y-nya. X-nya ini apa sih, Y-nya apa gitu. Kita bisa tambahkan label Y sama label X. Oh, di sini label X-nya nggak ada. Tapi kalau mau dikasih juga bisa gitu ya. Terus di sini dikasih judul ya, title. Nah, kurang lebih kita tinggal lakukan hal yang sama ya. Cohorts population, tick label sama dengan countries masih sama ya untuk barnya. Ditambahkan di sini tadi masih sama juga untuk label X-nya di rotate 90, kemudian dikasih Y label. Jadi Y-nya ini nanti dikasih label sebagai ini population dalam millions, kemudian title-nya South American population, lalu di show. Nah, Bapak Ibu kalau mau misalnya menambahkan X label juga bisa gitu ya. Misalnya tambahkan X label itu countries gitu ya. Country aja, country. Nah, oke. Oke, ada label X country, Y-nya population in million, ada judul South American population. Gitu. Oke. Nah, oke. Berikutnya, kalau kita mau di sort, ini kan labelnya, ini kan anu ya, barnya ini kan ya sesuai dengan urutan indeks tadi, data tadi, tanpa diurutkan ya, tidak diurutkan dari yang terkecil ke besar atau kebalikannya dari besar ke kecil. Nah, ini kita juga bisa urutkan. Bentar. Charger. Oke, sudah. Oke, nah kita bisa urutkan dengan data frame dulu. Jadi kita buat data frame dulu ya. Oke, kalau Bapak Ibu mau copy paste yang ini juga boleh, yang country sama population. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi kayak saya gini, saya buat data frame-nya aja. Oke, ini data frame ya. Saya membuat data frame dengan dua kolom atau dua atribut, ada country, ada population, yang diperoleh dari
list of country sama list of population. Nah, yang di sini tadi sudah saya input ya, list country sama list population. Nah, oke. Kemudian setelah itu saya sort ya, sort value by population. In place sama dengan true. Ya, artinya ini data frame-nya saya sort ya. Oke. Population, atau kalau mau Bapak Ibu bisa lihat dulu ya. Misalnya gini. Print ya, print df country. Oh, sorry. Df. Nah, ini mungkin bisa biar bisa buat ngecek populationnya aja, population. Jadi sebelum di sort dan setelah di sort tuh nilai populasinya gimana gitu ya. Belum di enter. Oke. Kok PD? Oh, PD-nya, oh pandanya belum diimport. Oke. Ya, lupa. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, sebelum di sort, ini kan print yang atas ini sebelum di sort ya. Yang bawah setelah di sort. Ini kan tidak terurut ya. Nah, setelah di sort terurut. Nah, dimulai dari yang terkecil. Nah, ini juga kelihatan indeksnya. Oke. Tadi indeksnya 0 sampai 13, sekarang sesuai urutan ini, sesuai urutan population. Oke. Nah, oke, berikutnya kita bisa buat plot ya. Kita bisa plot dengan cara yang sama ya. Oke. Oke. Oke, tapi di sini didefinisikan ulang x coordinatnya ya. Koordinatnya silakan didefinisikan ulang. Oke, range sama tadi kurang lebih sama ya. Range df, ukuran datanya ada berapa record. Kalau Bapak Ibu kurang yakin bisa di print gitu ya. Itu X recordnya sekarang nilainya apa? Ya kurang lebih harusnya sama gitu. X record. Kemudian di sini kita buat plot lagi ya dengan bar plot sama X coord. Kemudian Y-nya sekarang bukan countries lagi tapi DF population, bukan population lagi tapi DF population. Jadi karena tadi sudah di sort ya. Oke, sudah hasil sorting. Kemudian tick label sama dengan DF country sama kurang lebih. Ya, tadi countries aja, sekarang DF country karena kita sudah jadikan DF atau data frame. Kemudian sama di rotate 90, kemudian kasih label population in million. Nah, mungkin sedikit terlupa tadi ya, untuk sort value ini di sort by population dari dengan kolom population, terus in place sama dengan true, artinya data frame yang sebelumnya ditimpa gitu ya. Jadi disimpan hasil sortingnya disimpan ke data frame yang sama. Nah, kalau ini nilainya false, itu Bapak Ibu berarti tidak mereplace dataset data frame yang tadi, yang awal gitu ya. Tapi cuman di sort hasilnya ya nggak dimasukkan kemana-mana. Tapi kalau in place sama dengan true berarti DF yang lama itu nanti akan ditimpa dengan DF yang sudah tersorting. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat manual seperti ini parameternya parameter apa aja di dokumentasi gitu ya. Misalnya gini ya. Ya, tinggal di Google aja df dot sort value values doc. Nah, bisa dilihat di sini ya parameternya ada apa saja. Di sini bisa dilihat ada parameternya by apa, aksisnya ini aksis kalau mau ascending true apa false. Nah, kalau defaultnya true berarti defaultnya kecil ke besar. In place, nah ini in place bisa lihat. Nah, boolean apakah true apa false. If true maka operation in place, artinya data frame yang lama ditimpa. Gitu. Kain ini jenis cara sortingnya, by defaultnya nama sortingnya quick sort. Nah, NA position last, jadi kalau ada not NA ya, not available position itu di last, ignore index sama dengan false, oke, key sama dengan non. Oke. Ini parameter-parameternya. Nah, ini nilai defaultnya yang di sini-sini. Kalau kita tidak definisikan, nggak kasih nilai ya nilainya dikasih yang ini. Oke, kita bisa langsung plot ya. Oh, oh, kok record sih salah. Coord x
coord. Oke, ini ya. Oke, X coord nilainya sama seperti yang sebelumnya. Oke. Kemudian ini hasil sortingnya tadi sudah ya. Kemudian diplot sesuai urutan tadi. Oke, dari nilai yang paling kecil. Oke. Oke. Nah, oke. Berikutnya. Nah, berikutnya kalau kita ingin mengupload dengan salah satu di highlight. Nah, ini Columbia warnanya merah sendiri, yang lain biru. Nah, ini tadi kan kita nggak mainin color ya, nggak mainin warna. Kita bisa tambahkan color ya. Oke. Oke. Ya, ini kita bisa buat. Oke, ya. Kita bisa buat plotnya dengan parameter colors ya. Oke. Oke, nah di sini waktu membuat bar plotnya ada tambahan parameter colors. Nah, tentunya kita harus mendefinisikan warnanya dulu gitu. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung coba ya. Untuk yang atas-atas tidak harus di copy paste, nggak apa-apa. Ini sudah didefinisikan karena sudah ada data frame-nya. Oke. Nah, di sini kita buat colors dulu. Nah, oke, di sini colors sama dengan ya 0000 FF ya, berarti RGB blue ya, berarti blue. Berarti ini colornya blue untuk seluruh apa namanya? Untuk seluruh data di dalam tadi. Jadi pokoknya ini artinya membuat apa ya? Membuat array of colors yang nilainya adalah ini gitu ya. Dengan ukuran 14 tadi, 0 sampai 13. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau bisa di-print bisa di-print. Nah, print colors. Nah, di sini colors min 2 berarti apa namanya? Indeks min 2. Nah, indeks min 2 sama dengan R, merah sendiri. Nah, indeks min 2 itu indeks berapa? Ya, Oke, kan kita bisa ngasih indeks ini ya, apa namanya? Minus juga ya, indeks minus juga. Nah, oke, indeks min 2 berarti ya nomor 2 dari yang depan gitu ya. Nomor 2 dari sini. Nah, ini 0, min 1, ini min 2 gitu ya. Oke, ini kita bisa print. Kita bisa print lagi colors. Nah, oke, mungkin ini kita ini dulu ya. Kita tunda dulu buat lihat colorsnya dulu gitu. Oke, ya. Ini pertama colorsnya dinilai 0000 FF semua ya. Ini sampai sini 00 FF semua. Kemudian nah ini ketika diubah salah satu indeksnya, indeks min 2 FF00 ya, berarti di sini ada salah satunya di sini ya. 00. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen iseng gitu ya, coba lagi deh indeks min 5 gitu ya. Colors. Oke, min 5 itu sama dengan oke, misalnya green ya. Ini kan red ya. Kalau green berarti yang tengah, yang FF, yang lain 0. Oke. Ini kan 222 ya. Jadi kan red, green, blue. Jadi kalau 0 itu artinya nggak ada sama sekali. Kalau FF berarti nilainya sangat maksimal. Nah, ini artinya kalau begini, merahnya tidak ada, blue-nya tidak ada, green-nya maksimal. Berarti nanti warnanya hijau. Nah, ini kan menggunakan indeks positif ya. Kalau kita pengen menggunakan indeks negatif ya. Kalau kita pengen menggunakan indeks seperti biasa juga bisa gitu ya. Nah, indeks min 5 kan dari sini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 Venezuela gitu ya. Kalau kita pengen menggunakan indeks positif ya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya 6 gitu ya. 6 Bolivia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bolivia. Nah, ini kalau kita pakai 6 gini juga bisa gitu. Misalnya ini kita kasih apa ya? Indeks 6 Bolivia misalnya kita kasih gabungan antara red sama green, jadinya kuning harusnya ya. Jadi kayak gini, rednya merah, rednya FF, greennya FF, blue-nya 00. Berarti gabungan antara merah sama kuning. Merah sama hijau, harusnya dapatnya kuning. Oke. Setelah itu kita coba plot ya. Ini di copy paste aja. Oke.
setelah di print. Oke, sama X cohort ya. Kemudian ini Y-nya population, kemudian tick labelnya country, color-nya colors ya ini. Oke. Kemudian kita rotate sama juga, kemudian Y label sama title terus show sama. Oke. Iya, ya kan? Oke. Min 5 ya dihitung dari sini. 1 2 3 4 5. Mundur ya, ngitungnya dari mundur. Dari paling indeks paling tinggi, paling ujung mundur ya. Mundur sebanyak minusnya berapa? Oke, 1 2 3 4 5. Oke. Tadi saya ngasih indeks 6 ya, nggak pakai minus ya, berarti dari depan. 0 1 2 3 4 5 6. Oke. Gitu. Oke, begitu Bapak Ibu untuk plotting menggunakan colors ya, masing-masing barnya dikasih colors. Oke. Oke. Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya ukuran size-nya ya, ukuran dari size citranya. Nah, ini kan tadi kita nggak mengatur ukuran size dari plotnya. Kita bisa mengatur ukuran plotnya dengan menggunakan fixed size ya. Jadi kurang lebih sama. Ini cara plottingnya sama, cuman sebelum plotting ditambah plt.figure dengan ukuran figure size-nya. Nah, ini 20 kali 10. Nah, misalnya begitu ya. Jadi kita coba. Nah, ini. Oke. Oke, nah ini saya lupa 20 kali 10 ini satuannya apa gitu ya. Yang jelas 20 kali 10 berarti X-nya 20, Y-nya 10. Berarti panjangnya 20, lebarnya atau tingginya itu 10 gitu. Nah, gini. Oke. Nah, kita mungkin bisa melihat ke dokumentasi fixed size. Ini satuan ini dalam apa gitu ya. Oke. Ada fixed size, fixed size, fixed size. Nah, ini dalam inci. Oke, dalam inci. Nah, dalam inci ya. Itu dalam inci. Oke, jadi ini ukuran dalam inci ya. 20 inch kali 10 inch. Oke. Ini mungkin karena saya satu window kelihatan setengah window mungkin kelihatan kecil. Kalau kita lebarkan ini 20 inch ya kali 10 inch. 20 inch berarti ya kurang lebih berapa tuh ya? 50 cm ya, 50 cm ke atasnya 10 cm, sekitar 25 10 inch sekitar 25 cm. Oke, mungkin itu dulu untuk bar plot ya, Bapak Ibu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ya nanti nanyanya bisa sambil jalan. Oh, oke, mau ada pertanyaan dulu. Monggo, silakan. Yang terbesarnya di sebelah kiri itu gimana, Pak? Yang terbesar di sebelah kiri. Oh, kiri. Nah, ini sortingnya tinggal di ascending aja. Di descending, sorry. Misalnya begini ya. Saya bikin ini dulu aja. Nah, ini ya. Oke. Saya bikin data frame baru. Nah, misalnya di F2 ya. Di F2, ini di F2, ini di F2, kemudian ini juga di F2, ini juga di F2. Oke. Terus tadi sortingnya itu kita buat descending. Nah, ini ya ascending sama dengan true, kita kasih parameter jadi descending. Oke. Ini ya sortingnya. Nah, ini ganti false. Oke. Jadi nanti yang paling besar di kiri seharusnya ya. Kita coba lihat dulu, nggak usah diplot dulu. Nah, iya. Ya. Oke. Oke, yang paling besar di kiri ya. Nah, berikutnya kita tinggal ikuti saja plot yang sebelumnya. Oke, ini misalnya mau pakai yang ini. Mana tadi? Cohort sama dengan ininya belum ada ya. Nah, ini. Oke. Ini ya udah.
begini aja. Oke. Ini saya kasih course 2 aja. Kemudian plotnya ikutin yang ini aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, X course 2, ini DF2, labelnya DF2, colornya colors, nggak apa-apa ikutin aja ya colorsnya. Kemudian oke, X-stick sama, ini kurang lebih sama. Oke, ya gini. Ya yang merah tadi kan yang di sini ya. Ya yang merah mungkin nggak kelihatan. Nah kalau posisi kuning sama hijaunya sama. Gitu. Oke, ini yang besar di sebelah kiri. Ya waktu sorting tinggal dikasih parameter tadi, ascendingnya dikasih false, jadi dia descending. Oke, begitu Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, sementara belum ada ya. Cukup jelas ya yang ini ya, yang paling besar di kiri. Oke. Berikutnya kita masuk ke line graph atau line chart gitu ya. Kita membuat grafik dalam bentuk line. Nah, oke. Oke, ini ada contoh ya. Contoh ini paling gampang ya. Kalau ini tinggal panggil plot. Nah, kalau tadi kan pie kemudian bar. Nah, ini kita tinggal panggil dalam bentuk plot, plt.plot, kemudian x-nya apa, y-nya apa. Nah, line kan sebenarnya ini ya, kumpulan titik terus dirangkai menjadi satu ya. Ada titik satu, titik dua, titik tiga. Nah, ini dirangkai gitu. Nah, ini kita bisa coba yang paling simpel dengan ini. Oke. 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 Ini ada temperatur dalam Celcius, ada hour ya, kemudian kita plot. Nah, ini kalau mau lebih singkat juga nggak harus banyak baris seperti ini. Nah, ini juga cukup satu baris saja cukup ya. Oke, kemudian ini show. Nah, ini sudah jadi. Oke. Oke. Line plot. Oke. Nah, berikutnya kita mau tambahkan title sama Y label sama X label juga bisa. Nah, kurang lebih sama ya. Oke. Kurang lebih sama ini. Ini untuk datanya saya tidak perlu copy paste ulang karena sudah ada sebelumnya. Jadi saya tidak perlu copy paste lagi. Kemudian di sini tambahkan ini ya. Title, X label, dan Y label sebelum show. Nah, oke, jadi plot. Setelah itu tambahkan title, X label, Y label, lalu baru show. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, oke. Nah, ada label Y, ada label ada label X, label Y sama title. Oke, berikutnya ditambahkan dengan ini titik-titik ya, mark ya, marker di setiap titiknya. Ya, kurang lebih sama, tinggal nambahkan markernya aja. Nah, oke, kurang lebih sama, tinggal tambahkan markernya saja. Nah, ini parameter ada markernya. Nah, di sini tambahkan marker sama dengan X. Berarti nanti tanda silang gitu ya. Nah, oke. Apakah cuman ada X? Enggak, ada yang lain. Ada misalnya O. Nah, bulat-bulat. Nah, atau mau plus. Nah, plus juga bisa. Nah, plus. Atau mau huruf V, bisa juga. Nah, segitiga ya. Ini segitiga bukan huruf V, segitiga tapi ya mirip huruf V tapi segitiga dengan yang runcing di bawah gitu ya. Atau segitiganya runcingnya ke kiri bisa juga. Nah, atau runcing ke kanan bisa juga. Ada lagi apa lagi ya? Apa lagi ya? Hmm, ya, ya dan lain-lain. Bulat tadi, oh ya bulat paling gampang bulat. Oke.
Nah, ini tambah marker ya, ditambahkan parameter markernya saja di dalam plt.plot tadi. Oke. Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya line style. Nah, oke. Sebelum ke line style, di sini kita ingin mengupload 2Y. Jadi X-nya sama, sorry, ya X-nya sama ya, X-nya sama tapi Y-nya beda. Nah, jadi kita bisa ngupload 2 garis ya, ngupload 2 garis. Oke, kita copy paste saja di sini. Nah, copy paste. Oke. Oke, sebelumnya saya punya data baru ya, temperatur C yang awal tadi sama sekarang ada tambahan predicted ya, temperatur predicted. Nah, ini cukup. Nah, ada temperatur predicted, ada temperatur C yang awal tadi yang sudah ada tadi sebelumnya. Nah, terus saya ngupload yang ini, yang biru. Oke, oke. Yang biru ini yang temperatur C, kemudian saya bisa tambah yang predicted. Nah, dari X-nya hour sama Y-nya predicted. Saya markernya saya kasih X gitu ya. Kemudian di sini saya tambahkan line style. Line style-nya sama dengan minus-minus. Jadi line garisnya nanti putus-putus. Line style itu sama dengan garis putus-putus. Oke. Oke, labelnya sama. X label, Y label sama. Title-nya juga sama. Jadi nggak ada perubahan yang lain. Oke. Apa lagi nih? Temperatur C-nya kurang. C predicted. Oke. Oke. Tuh. Oke, ini tadi di contoh tidak ada markernya, saya tambahkan marker sendiri ya. Tambahkan markernya X. Kalau yang nggak predicted itu O, bulat. Nah, oke. 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 Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke, mungkin ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan parameter yang lain ya kalau kita mau lihat ini ya parameternya plt.plot doc. Oke, parameternya ada selain uh, alpha ya. Ini alpha ini kalau mau ini ya mau transparan gitu-gitu ada juga tuh. Ada line width. Line width ini ukuran garisnya tebal apa enggak. Ada marker ya, marker tadi. Terus ada apa lagi ya? Color ya, kalau mau ngasih warna juga boleh. Misalnya di sini saya kasih warna ya. Ini saya buat lagi aja. Saya buat lagi aja. Ini sudah ada ya, nggak perlu di copy paste. Oke. Jadi misalnya kalau saya kasih yang ini color sama dengan blue. Oke. Bisa blue bisa blue bisa B. Jadi biasanya tergantung ini. Ini colornya saya kasih sama dengan red. Nah, oke. Nah ini contoh kasih warna biru lawan merah. Nah, oke. Misalnya yang besar, yang ini coba kasih ya. Kita kasih lagi line width. Tadi ada parameter namanya line width. Line width. Oke. Coba line tulisannya line oke lah sambung ya. Line width sama dengan misalnya 1,5 floating ya. Oke, belum terlihat lebih besar. Coba tambahin 2. Oke, sudah kelihatan lebih besar ya dibandingkan yang atas. Oke. Mau lebih besar 3. Nah, lebih besar lagi dan seterusnya. Oke.
Oke, Bapak Ibu, sampai sini dulu untuk line plot. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada sambil jalan aja. Ini kita nyoba untuk yang scatter ya, scatter. Oke, jadi scatter itu ya diagram seperti ini nih, scatter ya. Kemudian ada x, y terus di titik gitu ya di ininya, di apa di koordinatnya gitu ya. Oke. Ini ada contoh data ya, ada country ya, ada contoh data negara ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 negara. Ada GDP dan population. Nah, di sini pengen apa namanya? Pengen ngeplot ya, scatter plot population versus GDP. Jadi X-nya ini population, Y-nya ini GDP. Gross domestic apa ya? P-nya apa? GDP. Oh, ya pokoknya itulah. Oke. Nah, ini jadinya begini. Kemudian kalau misalnya pengen dikasih warna. Nah, ini dikasih warna. Oh, ini kalau oke, ini contoh lain ya. Ini contoh lain. Oke, ini contoh lain. Nah, ini kalau mau kasih color juga bisa sebenarnya ya. Color sama dengan red. Nah, ini juga bisa warna ya. Kasih marker juga bisa. Ini juga bisa. Nah, jadinya plotnya V gitu ya. Oke. Nah, ini contoh lain ya. Ini ada dua kategori, ada lemon, ada lime sama lemon ya. Jeruk nipis sama jeruk lemon. Nah, ini saya juga dulu-dulu awal-awal ini ya, awal-awal belajar bahasa Inggris tuh saya kira lime sama lemon tuh sama ya. Ternyata beda ya. Lemon sama lime tuh beda. Oke. Ini ada data ya, dua kategori lemon sama lime. Nah, di sini ada lemon, ada diameter sama width-nya, si lem juga punya diameter sama width-nya. Terus kemudian di plot gitu ya, di scatter. Nah, jadi di sini kita akan membuat scatter dua kali. Yang pertama lime, oke, yang pertama untuk lemon, yang kedua untuk lime. Nah, datanya masing-masing sudah ada sendiri-sendiri. Lemon punya diameter dan width, lime juga punya diameter dan width. Kemudian ketika kita scatter itu warnanya apa? X-nya adalah diameter, Y-nya adalah width. Nah, ini scatter pertama untuk lemon, scatter kedua untuk lime. Nah, oke, jadi seperti ini. Oke, kalau Bapak Ibu pengen apa namanya? Pengen apa namanya? Pengen membuat ini lebih ada warnanya atau markernya beda juga bisa gitu ya. Ini kayak tambahkan aja markernya. Misalnya yang lemon itu O. O, kemudian kasih warna misalnya colornya green. Lemon itu apa? Yellow ya. Yellow, misalnya yellow. Yellow. Nah, yang ini misalnya markernya misalnya sama dengan V gitu ya. Kemudian colornya sama dengan yang lime misalnya green. Nah, ini juga bisa. Oke. Nah, mungkin kurang terlihat ya. Oke, mungkin yang ini aja, red aja ya. Atau orange aja. Nah, oke, ini. Oke, jadi yang lemon saya kasih warna orange, markernya bulat-bulat, yang mana yang lime warnanya green, markernya ini apa namanya? Warnanya hijau. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengekspor parameter yang lain kalau mau ya. Oke. Nah, ini tambahkan warna ya. Yellow sama green, mungkin singkatannya Y sama G ya, Y sama G. Kemudian bisa ditambahkan label ya. Oke. Oke, tambahkan label bisa nih. Tambahkan label. Misalnya begini.
Oke, kemudian bisa tambahkan juga untuk legend. Oke. Nah, jadi bisa tambahkan legend. Nah, yang orange lemon, yang hijau limes gitu. Oke, kalau kita pakai Y sama G jadinya gimana? Y sama G sesuai contoh. Oke, ya ini ya. Kalau mau Y sama G. Oke. Oke. Ya, mungkin ini dulu untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk scatter chart. Nah, Bapak Ibu kalau mau bisa melihat dokumentasinya juga plt.scatter dokumentasi. Sebenarnya kita bisa juga atur ininya ya, atur apa namanya? Size-nya ya. Oke. Oke, ini size-nya. Ini bisa diatur size-nya. Oke, size dari tadi, size dari apa namanya? Ukuran dari ini ukuran dari titiknya. Nah, kita coba ya kalau mau Bapak Ibu bisa explore. Nah, size sama dengan S ya, S ya, bukan S, bukan size ya. Lemon diameter. Oke, lemon diameternya jadi size-nya. Oke. Terus misalnya kita ya udah ini aja ya. S sama dengan ini nanti ukurannya tuh jadi ukurannya nanti bervariasi. Oh, kekecilan. Kali berapa ya? Kali 10 kali ya. Oke. Oh, nggak bisa. Ini list bukan numpy array, jadi nggak bisa dikali. Ya udahlah. Ini aja. Apa namanya? Lime width aja. Oke. Nah, jadi ukurannya bisa bervariasi seperti ini. Oke, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi karena ininya sama ya, hampir-hampir sama ya, mungkin ukurannya hampir sama juga gitu. Oke. Nah, ini bisa dikasih size ya dalam bentuk array juga sesuai dengan jumlah titik di sini. Nah, ini kalau numpy array mungkin begini coba ya. np.10 kali np.array dari lime ini lemon ya. Lemon. Ini biar kelihatan saya turunkan aja. Nah, lemon diameter. Nah, ini sama juga. Oke, nah ini lebih kelihatan ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin kalau mau ditambahkan size-nya ganti 20 ya mungkin biar. Oke, ada yang kecil, ada yang besar, tapi masih belum kelihatan kecil besarnya. Mungkin kali berapa ya? Kali ini aja deh. Kali 10 ini plus 15. Oh, kegedean. Oh, yang ini salah tulis.
Oke, ya mungkin ini nanti bisa diatur-atur sendiri sama Bapak Ibu kalau mau ukurannya beda-beda. Jadi scatter-nya itu dalam bentuk apa ya? Bubble. Bisa juga dikasih alpha untuk apa namanya transparansinya itu juga bisa dipakai. Oke, kita lanjut next. Berikutnya ini adalah si burn untuk heat map seperti ini ya, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah saya tunjukkan ini waktu mengupload correlation ya, korelasi antara dua dua apa namanya korelasi antara satu kolom satu satu atribut dengan atribut yang lain ya, korelasi. Oke. Oke, ini pakai Seaborn, pakainya modul plottingnya namanya Seaborn ya, visualisasinya namanya Seaborn. Oke, ini kita ini aja pakai ini aja. Oke, ini cukup mudah juga. Pertama menyiapkan datanya dulu ya. Ini ada data ya. Oke, oke. Ada data apa namanya city ya, Tokyo, Delhi, Shanghai, Sao Paulo, Mumbai dan seterusnya. Ini adalah apa namanya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Oke. Kemudian ini data temperaturnya. Ini data temperaturnya. Array of temperature. Barisnya adalah kota, kolomnya adalah bulan. Nah, cukup mudah. Kita tinggal panggil ya si burn yang diimport dengan si burn SNS ini apa namanya aliasnya. Kemudian kita panggil dengan heatmap. Oke. Arraynya yang kita mau plotting apa namanya. Oke. Kemudian kita kasih label, Y-nya adalah city, ya, X-nya adalah months. Nah, oke, oke, sudah jadi. Ya. Oke, ya, ini Y-nya ya ke bawah itu adalah city, ya, X-nya adalah months. Oke. Jadi mana yang paling panas gitu ya. Jadi makin mendekati putih itu semakin panas. Ya, makin mendekati putih itu semakin panas. Oke, jadi ini misalnya Delhi di sini lebih panas daripada di bulan yang lain. Oke. Tokyo di bulan-bulan ini lebih panas daripada yang lain. Oke, oke. Ya, berikutnya ditambahkan. Oke, ini bedanya apa ini? Oke, ini oke, ini mungkin kota lain ya. Ini kota yang lain. Ini tadi Tokyo, Delhi dan seterusnya. Ini New York ya. Oke, ini mungkin Bapak Ibu silakan kalau mau mencoba. Oke, ini kota yang lain. Oke, ya, kota yang lain kurang lebih. Oke, atau ini dia urutannya beda ya, urutannya beda. Nah, oke. Oke, berikutnya dikasih tambahan di sini color warm ya. Color warm. Kalau ini kan colornya ini adalah warna-warna panas ya, warna panas. Nah, ini eh, cool warm. Ini kalau ini kan merah ke putih sama hitam aja. Nah, kalau ini ada yang cool sama warm. Ada dua sisi ya, ada yang biru atau cool, ada yang merah atau warm. Oke, ini kita cek plot lagi ya. Nah, ada cool, ada warm. Jadi ada dingin atau biru ya, ke arah biru, ada ke arah panas, merah. Nah, di tengah-tengahnya putih. Nah, kalau yang sebelumnya yang paling tinggi itu putih, yang paling bawah hitam. Nah, di tengah-tengahnya merah. Nah, kalau ini color space-nya dari warm, ya yang biru, putih yang di tengah, yang merah yang paling tinggi. Gitu. Oke, sedikit berbeda saja untuk color ininya, color space-nya aja. Oke.
Ya Bapak Ibu sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin berikutnya adalah visualisasi statistik ya, contohnya histogram. Oke, histogram ini kita bisa pakai Matplotlib, bisa pakai Seaborn. Nah, ini kebetulan contoh pertama ini kita pakai bawaan dari Pandas ya, pakai bawaan dari Pandas. Ini contohnya di sini. Em, ya, kita bisa pakai contoh di sini. Ini datanya automobile ya, datanya automobile. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah punya di lokal tinggal dipakai aja automobile.ide, automobile.ide.csv. Nah, mungkin itu saya pakai lokal aja ya. Jadi kalau nggak salah di sini ya. Nah, itu sudah ada. Jadi saya tidak perlu pakai yang dari internet. Di loadingnya dari lokal aja. Nah, oke. Oke, automobile.ide.csv kemudian dilihat. Oke, ini karakternya nggak sama. Oke. Oke, ini copy paste-nya tidak mulus karena ini ya, karena apa namanya spasi-spasinya. Oke. Oke, kemudian kita bisa pakai ini. Ya, kita bisa pakai visualisasi dari Pandasnya langsung ya. Oke, histogram ini. Oke. Histogram dari kolom price ya. Ini ada kolom price. Nah, ini kolom price, kemudian kita lihat histogramnya untuk melihat distribusinya. Kemudian ini bins, jumlah kotak-kotaknya, jumlah range-nya ada berapa? 30 di sini. Oke. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu pengen lihat yang lebih kecil bisa ditingkatkan begini, misalnya 10 gitu ya. Nah, ini lebih kotaknya lebih gede-gede ya, karena range-nya lebih kecil. Jadi di antara range sekian yang ada di dalam price itu dibagi menjadi 10 range, 10 rentang gitu ya. Oke, jadi 5.000 sampai 45.000 ya, jadi 10 rentang, masing-masing 5.000. Kalau jadi 30 berarti masing-masing rentangnya makin kecil space-nya. Jadi kotaknya juga makin sempit ya. Nah, begini. Oke. Nah, ini kalau kayak gini kita bisa lihat bahwa datanya ini ternyata dia lebih banyak condong ke kiri ya. Nah, ini namanya data skew. Jadi datanya nggak balance ya. Lebih condong ke kiri daripada ke kanan gitu. Oke, kalau MEA-nya sendiri berapa ya? df dot saya lupa komennya kemarin apa ya. Ini kalau lupa bisa di dot. Nah, ya bisa pakai mean atau bisa pakai stat, ada nggak stat? Oh, nggak ada. Describe, oh ya describe. Oke, mungkin nggak kelihatan. Coba di sini. Oke, ini ya. Kalau kolom price sendiri itu, mean itu nomor berapa ya? Nomor 2. Mean itu nomor 2, baris 2, setelah itu standar deviasi. Oke, di sini kita bisa lihat meannya sendiri itu adalah 13.000. 13.200. Nah, 13.200 itu kan ada di sini ya. Ada di sini. Nah, di sekitar sini lah ya. Nah, data yang di sebelah kanan itu ya cuma dikit gitu ya, cuma dikit. Nah, kebanyakan datanya ada yang di sebelah kiri gitu. Oke. Nah, oke. Berikutnya kita bisa juga lihat ya.
histogram untuk kolom price di apa namanya dikategorikan by drive wheels. Binsnya 220. Nah, bisa juga. Oke. Ini mungkin nah spasinya masih belum sesuai. Oh, di F. Oke. Nah, ini kita ambil histogram kolom price tapi dibagi berdasarkan drive wheels. Nah, drive wheels-nya ada berapa gitu. Nah, drive wheels-nya kalau nggak salah ada 4 ya. 4 kategori kalau nggak salah. RWD, RWD, RW, pokoknya ada itu. Nah, ini RWD, FWD sama RWD. Oke. Jadi apa namanya? Histogram ya masing-masing kategori drive wheels. Nah, harganya gimana distribusinya gitu. Oke, ternyata kalau yang di 4WD kebanyakan masih sama seperti yang sebelumnya di FWD ya. Kalau di 4WD begini, tidak mendekati distribusi normal karena begini cuma begini. Kemudian yang di sini, yang di RWD ya begini histogramnya. Oke, berikutnya di sini contoh lain ini kita bisa mengambil beberapa kolom. Contohnya di sini diambil kolom bore sama stroke. Nah, kemudian diplot histogramnya juga. Nah, ini kalau ini gabung ya, gabung dua kolom jadi satu histogram bore sama stroke. Oke, kalau ini tadi kan dipisah-pisah. Nah, oke, ini kita bisa coba. Oke. Ini kalau mungkin nanti error ya mungkin ininya ya masalah-masalah biasa itu apa namanya? Oke, masalah-masalah spasi. Oke. Oke, ini ya font size 15. Oke. Ini masalah karakter ya. Oke. Oke. Oke, mana lagi nih? Oh, ini. Oke. Nah, ini diambil ya dari DF tadi, kita ambil dua kolom atau dua atribut, yaitu bore sama stroke, kemudian diplot. Jenis plotnya adalah histogram, oke. Kemudian ini alpha ya, apa namanya, transparansi, tingkat transparansi. Kemudian binsnya 30, ada 30 bins, title-nya ini. Oke, rotation 45. Ini nggak tahu nih rot apa nih, saya lupa ya. Grid sama dengan true ya, dikasih gridnya sama dengan true. Fix size ukuran figurnya 12 kali 8 inch, font size-nya 15, color-nya ini. Ya. Oke, kemudian kasih label X-nya size, Y-nya number of cars. Oke. Nah, oke. Nah, mungkin itu dulu untuk histogram. Sebenarnya kalau di ini juga ada histogram di mana tuh di PLT ya, matplotlib.pyplot itu ada histogram juga, tapi tidak sebagus ini untuk tampilannya. Nah, mungkin cuman seperti ini aja gitu ya. Oke, berikutnya untuk correlation dan causation. Oke, oke, kemudian di sini eh, kita pakai koefisien ya, pakai statistik dari SciPy, kita import stats. Oke, ini pakai library SciPy. Oke. Oke. Kemudian di sini kita cari koefisien koefisien korelasi ya, Pearson correlation dan p value-nya. Oke. Oke. Oke.
Nah, ini mungkin nanti spasi-spasinya yang masih error. Ya, biasa copy dari Word tidak selalu sesuai dengan. Oke. Kemudian di sini percent correlation-nya berapa? Oke. 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 Oke, di sini masih ada spasi. Nah, oke. Ini korelasinya, korelasi dari wheelbase dan price ya. Korelasinya sekian, price-nya sorry, p value-nya sekian. Nah, oke. Oke ya. Oke, jadi nilai korelasinya sekian. Oke, Bapak Ibu sudah tahu ya pasti interpretasinya. Korelasi antara 0 sampai 1 minus minus ya. Minus sampai minus 1 sampai 1 ya. Kalau 1 artinya berarti dia berkorelasi positif ya. Dia ya kalau A naik B juga naik positif gitu. Dan itu sangat kuat gitu. Kalau negatif minus 1 ya berarti si A naik B turun tapi itu sangat kuat juga ya. Kalau A naik berarti B turun. Nah, itu sangat kuat tapi dengan arah yang berkebalikan gitu. Nah, kalau nol itu tidak kuat, nol itu tidak berarti apa-apa gitu ya. Berarti A sama B itu bisa dianggap tidak saling berkorelasi gitu. Nah, kalau 0,5 ya kira-kira di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah antara 0 sama 1 gitu. Berarti ya nggak begitu kuat gitu. Oke, kemudian kalau ini contoh yang lain misalnya Bapak Ibu bisa mencari korelasinya 0,8 berarti kuat gitu ya. 0,8 itu berarti kuat. Nah, oke. Oke, ini contoh lain, ini antara horsepower sama D price ya. Kalau mau Bapak Ibu coba hitung lagi gitu ya. Nah, ini tinggal di copy paste terus diganti kolomnya. Oke, horsepower, nggak pakai ini sama price. Oke, korelasinya 0,8 ya, jadi kuat. Oke. Oke, kemudian sebenarnya kalau kemarin saya juga pernah mendemokan ya pakai Seaburn. Nah, jadi kita eh, oke, pakai ini ya, sama dengan df dot ini ya. Oke. Kemudian kita bisa bikin heat map correlation. Oke. Kita bisa bikin heat map. Contoh kita pakai contek aja yang di sini tadi. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau mau pakai correlation ya. Correlation dari bawaan data frame bisa pakai begini. Terus kita ini saya simpan dalam variabel char gitu ya. Nah, kita tinggal gini. Oke. X X-nya adalah atribut ya. Ya mungkin kita nggak usah kasih label. Coba df dot label, ada nggak label? Oh, kolom. Columns. Nah, ini juga df dot columns. Oke. Oke. Nah, ini mungkin oke, ukurannya kita perbesar coba. Kita perbesar ukurannya dengan parameter fix size coba. Ada nggak fix size? Oke, nggak ada. Oke, coba kita cari sns dot seaborn heatmap.
Ada ukurannya nggak coba? Parameternya, size ukurannya ada nggak nih? Oke, nggak ada. Mungkin sementara kita kasih komen aja ini ya. Atau coba pakai ini ya, PLT. Figur size misalnya 12 kali 8. Gitu ya. Lupa tadi pakainya gimana ukuran. Nah ini. Oh, fix size. Coba pakai ini mau nggak? Oke. Tidak. Oke. Sorry, ini tadi tidak keluar bukan karena ukurannya kekecilan ya. Berarti ini karena datanya bukan numerik, jadi nggak bisa dihitung korelasinya gitu ya. Nah, mungkin ini kalau kita tidak usah pakai itu juga boleh, itu cukup ini aja. Nah, oke, jadi yang berkorelasi tinggi misalnya yang berwarna merah gitu ya. Misalnya kalau dirinya dengan dirinya sendiri ya pasti merah gitu ya, pasti tinggi. Kalau yang kecil yang menuju ke minus ya berarti yang biru. Nah, misalnya di sini engine type sama full system. Nah, itu berkorelasi negatif gitu ya. Kalau yang positif besar misalnya di sini misalnya eh, heat sama bore sama full system. Nah, oke, nah Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti diperbesar gitu ya. Oke. Nah, ini yang korelasi yang pakai punyanya si Burn ya, yang kita bisa plot dalam bentuk heat map. Jadi korelasinya dari DF, korelasinya dari data frame sendiri. Nah, ini diplot dalam bentuk heat map. Nah, kalau kalau yang sebelumnya tadi kita nyari korelasi aja gitu. Oke, berikutnya regression plot. Berikutnya regression plot. Ini untuk mencari garis regresi atau mengplot garis regresi. Tapi kalau tidak salah di sini cuman ada linear aja. Jadi regresinya itu cuma linear aja gitu. Yang kernel atau pakai tree atau pakai yang belok-belok itu masih belum bisa, cuman yang linear aja. Nah, mungkin kita coba ya beberapa di sini. Contoh kita pakai di sini misalnya SNS regression plot itu engine size dan price. Nah, oke. Oke, ini spasi-spasinya saya hapus biar tidak error. Oke. Ya, ini ya. Oke, engine size X-nya engine size, Y-nya adalah price gitu ya dari data frame tadi yang kita punya gitu. Oke, kemudian contoh yang lain adalah ini highway MPG ya. Highway MPG miles per gallon. Jadi di jalan highway atau jalan tol itu dia 1 galon bisa berapa miles ya, miles per gallon. Oke, kita coba itu ya. Oke, kemudian di sini saya kasih hapus saja lah ya. Ya, ini. Nah, ini berarti garis linearnya positif ya, gradiennya positif. Kalau yang ini gradiennya negatif gitu ya. Oke. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya. Oke. Berikutnya ada box plot. Ada box plot. Ini kalau kita mau mencari mean dan standar deviasi dari suatu nilai ya. Biasanya ini ada mean terus ada standar deviasi. Oke, ya pokoknya ada box plot seperti ini. Ini digunakan untuk minimum, maksimum, dan outliers gitu ya. Oke. Oke, ini untuk menggambarkan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 nilai maksimum, minimum, dan outliers. Nah, biasanya kalau saya pakai ini tuh saya kasih ini aja. Mean sama standar deviasi aja. Jadi atas bawah itu ini apa?
bawah itu sama. Nah, kalau ini kayaknya nggak sama ini. Oke, ini contoh kita bisa pakai di sini box plot dari body style dan price. Nah, oke. Oke, box plot dari body style dan price. Oke. Oke, ini kategorinya body style ya. Ada convertible, hatchback, ada sedan, ada wagon, ada hardtop. Nah, ini kemudian harganya, rentang harganya. Oke, berarti ini sepertinya min ini min ya, min yang atas max. Kemudian kuartil 2, kuartil 2 ya 1 2 3 ya, 1 2 3 kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, oke, berarti kuartil 2 yang tengah ini median gitu ya, median. Oke, yang paling bawah sama atas min max. Nah, ini outliers berarti yang nggak ada ininya ya. Oh, mungkin nanti kita baca sendiri lagi ya di box plot interpretasinya apa. Oke, ini sepertinya yang di ya yang di atas ini outliers. Tapi ini saya yang ini mungkin nanti saya cari lagi ya untuk yang garis-garis ini apa gitu. Apakah kuartil 1 2 3 4 atau ini minimum kuartil 1 2 3 4 gitu. Ataukah ini ya paling make sense itu. Ini minimum kuartil 1 2 3 4 gitu. Kalau kalau ini kalau apa namanya? Kalau ini min max kok kayaknya max masa ada outlier di sini gitu ya. Jadi agak 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 aneh. Oke, mungkin itu dulu. Yang penting kita coba cara visualisasinya dulu ya. Ini engine location versus price ya. Bapak Ibu bisa coba juga ini engine location versus price. Oke. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga grouping ya, grouping. Nah, ini grouping ya. Contoh di sini kita oke. Ya, kita bisa pakai metode group by ya. Oke. Contoh di sini kita ambil oke. Nah, kita bisa ambil beberapa kolom ya. DF diambil drive wheels, body style sama price. Nah, oke. Oke. Ya, kemudian kita bisa group by ya, kita bisa ambil group by drive wheels. Nah, kemudian dicari statistiknya. Nah, oke, misalnya di sini nah ini ya. Ini group 1 sama dengan DF group 1 di group by drive wheels, di group by drive wheels kemudian S index false dicari meannya. Oke. Oh, kemudian kita bisa lihat ya atau print DF group 1. Group 1. Ya, ini mungkin melanjutkan yang sebelumnya group by terus di apa namanya? Ditambahkan dengan visualisasi gitu ya. Oke. Ya, ini berikutnya dan seterusnya. Oke, heatmap grouping mungkin ini Bapak Ibu bisa coba nanti ya. Oke, ini nah ini. Oke, ini coba ya. Ada grup test, body style sama price. Oke. Kemudian nanti setelah itu di visualize. Nah, oke, ini di grup by body ini diambil grup body style sama price. Kemudian setelah itu ini suka
bikin error yang spasi-spasi ini. Oke, kemudian dicek karakter, invalid karakter. Oke. Oh, ini ya. Oke. Kemudian di apa namanya di visualisasi. Oke. Oke, di visualisasi grup test body style. Nah, oke, di p-color ya, p-color pakai heatmap-nya pyplot ya, grouped pivot. Oke, grouped pivot mana? Grouped pivot. Oke, grouped pivot masih belum saya kerjakan tadi ya. Oke, ini banyak. Oh, harus dari atas dulu ya. Ini belum. Oke, ini belum. Ya udah, nggak apa-apa. Ini dicoba dulu. Oke, kemudian ini ada grouped pivot. Oke, kita coba. Oke, biasa karakter ya, masalah karakter. Oh ini. Oke, kemudian pivot. Ya, indeks diambil indeksnya, drive views, kemudian kolomnya body style. Oke, kemudian kita print. Udah, ini dari print. Ini group pivot juga sudah. Nah, terus selanjutnya kita tinggal pakai ini tadi. CMap. Oke. Nah, ini menggrouping tadi ya, grouping lalu kita visualisasi dalam bentuk heatmap. Nah, ini apa namanya? Grup pivot ya, grup pivot yang ini tadi. Oke. 4WD, FWD, RWD ada 4 tipe, convertible 5 ya. Hardtop, hatchback, sedan, wagon. Kemudian di color bar. Oke. Mungkin di sini di color barnya bisa ditambahkan parameter-parameter lain. Oke. Nah ini mungkin yang lebih lengkap. Oke. Yang lebih lengkap. Jadi nanti bisa ditambahkan label juga. Jadi tipe-tipe bodinya juga bisa ditambahkan di sini. Oke, ini di tempat saya copy paste spasinya suka bikin error. Simak ini juga. Oke. Ini kita kasih labelnya sendiri-sendiri. Jadi AX berapa, kolom berapa, baris berapa dikasih label sendiri-sendiri sama dia. Oke, minor sama dengan false. Oh ini. Oke, ya boleh. Oke. Ya, convertible, hardtop, hatchback, sedan dan wagon. Oke, ini tipenya RWD, FWD, FWD. Oke, ini color space-nya ya untuk masing-masing sel tadi berdasarkan kategori pivot tadi. Pemisahan tipe jenis ini, jenis body ya, body style sama tipe geraknya. Oke, ini mungkin yang ini memang agak butuh exercise lebih ya yang ini. Yang grouping, kemudian nanti kita membuat color bar dan seterusnya. Oke, mungkin kalau yang ini masih gampang ya, yang correlation, regression plot ini gampang gitu ya. Yang kayak ini agak butuh effort untuk mengerjakannya. Mungkin begitu dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, tugasnya ya, tugas Bapak Ibu untuk tugas harian untuk pertemuan ke-7 itu adalah berlatih di
Ya ini mungkin mohon maaf untuk ANOVA belum sempat disampaikan, nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, tugasnya adalah latihan di 7.6. Jadi penggunaan visualisasi, ada contoh kasus, kemudian ada problem datasetnya begini, kemudian Bapak diminta untuk, nah, chart apa yang akan dipilih, kemudian, nah, tahun berapa Bitcoin memiliki keuntungan yang lebih banyak, dan seterusnya. Oke. Oke, solusinya Bapak Ibu bisa gunakan code dan di Jupyter gini ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, latihan 2 ada cerita gitu ya. 5 jenis permen masing-masing, di bawah ini ada ini. Oke, jelaskan chart apa yang tepat untuk problem di atas gitu. Berapa persen kemungkinan Anda akan memilih sneaker saat mengeluarkan permen dari tas secara acak. Nah, oke. Oke, ya kurang lebih begitu Bapak Ibu untuk materi visualisasi dan tugasnya. Nanti bisa dicoba dibaca dan dikerjakan. Ya, langsung aja di code menggunakan Jupyter gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Ada Pak. Ya, Pak Anwar, silakan. kan ada 6 latihan ya. Ya, Latihan apakah dikerjakan semua Pak? iya. Ini gampang kok Pak. Serius, ini Oke. gampang. Satu soal mungkin 5 menit paling. Oke, pasti Pak. Yuk, Pak Anwar, ya. berarti yang dikirim IPNB-nya itu ya? Ya, mungkin nanti kalau format apakah selain IPNB ada yang lain nanti diinfokan di grup ya. Tapi yang jelas ini Bapak mungkin kerjakan dulu aja dari dengan menggunakan IPNB ya, dengan Jupyter Notebook. Kan di IPNB kan bisa dikasih apa ya, markdown ya, dikasih markdown, selnya dijadikan komen gitu ya. Jawaban 7.6.1. Nah, Oke Pak. Paling PDF aja boleh ya Pak ya, dari IPNB diekspor. nah, nanti kita lihat di grup apakah yang diminta sama Kominfo IPNB apakah boleh diekspor gitu. Oke Pak, makasih Pak Anwar. Yuk sama-sama. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak mungkin untuk hari ini cukup sekian. Bapak Ibu, ini saya ingin menginformasikan besok rencananya saya ada perjalanan cukup lama dari jam 10 pagi sampai kurang lebih 15 jam, jadi tidak berhenti gitu. Bagaimana kalau kelasnya dimajukan pagi? Jam 8, Jam Pak. berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 8 sampai setengah 10. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak, boleh. Siap. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu. Untuk kelas besok kita majukan saja jam 8 sampai setengah 10. Untuk hari ini saya kira sudah cukup. Mohon maaf tadi ada yang belum sempat disampaikan, yang ANOVA mungkin bisa disampaikan lain hari kalau ada waktu. Kemudian silakan dikerjakan latihannya di 7.6. Oke, untuk tugas kelompok minggu ini, ya bentar, ini ada tugas kelompok minggu ini, itu adalah tugas kelompok minggu ini adalah minggu keempat ya, berarti menyampaikan hasil telaah data, visualisasi, dan perbaikan data atau cleansing. Tugas kelompok ya, tugas akhir. Ini meskipun ditulis tidak ada deadline-nya di mana, di modul 1 di pengantar, tapi ini ada deadline-nya yaitu tanggal 28 dan 29. Mungkin yang telaah data ini 28, nah yang perbaikan atau cleansing itu 29. Baik, mungkin saya rasa itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf waktunya sudah lewat. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sehat selalu di tempat masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Anwar. Baik, sama-sama.